Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Argo Suma dan PMDU 115061110. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan saya selama magang di Inisiatif Lampung Sehat eh, di Bandar Lampung. Nah, baiklah, selama saya magang ini saya melakukan pengembangan website untuk sistem data kadar untuk melakukan efisiensi pelaporan bagi para anggota kadar di Inisiatif Lampung Sehat. Nah, di sini saya magang tidak sendirian, di mana saya ditemani oleh beberapa teman saya. Yang pertama ada Murtisari Dewi dan juga Fania Yolanda, dan juga ada Dimas Naim, dan juga dari uh, anak Ilkom yaitu Jihan Haya, anak ilmu komputer. Lalu untuk mentor dan pembimbing saya yaitu ada Kak Podo Wiseso yaitu sebagai mentor saya di Inisiatif Lambung Sehat, dan untuk di pusatnya yaitu Kak Rani Shiratu yaitu di BCF-nya di pusat, dan juga untuk DPP saya yaitu Ibu Fitra Maharani Humaira. Nah, untuk kompetensi yang dikembangkan di divisi IT dan database tempat saya magang, yang pertama itu untuk evaluasi akurasi kualitas data pasien TB dan kader kesehatan pada database. Lalu yang kedua itu pengembangan website. Lalu ketiga itu manajemen data kader kesehatan ILS. Keempat yaitu API, di mana menghubungkan dengan layanan eksternal website yang relevan. Dan terakhir yaitu kemampuan menyediakan pelatihan dan juga dukungan kepada pelaksana program untuk para staf PLS. Nah, jadi dari kompetensi ini kita membuat dua buah website, di mana website pertama itu untuk informasi umum atau untuk berita bagi lembaga inisiatif Lambung Sehat. Lalu yang kedua itu kita membuat sistem data kadar. Nah, untuk fokus saya sendiri itu di sistem data kadar. Nah, untuk latar belakang untuk pembuatan website ini, itu di mana eh, mereka lembaga inisiatif kamu sehat itu sebelumnya untuk pelaporan datanya dan juga meninjau kinerja dari para kader itu masih menggunakan Excel. Nah, dari Excel inilah mereka meminta untuk membuatkan suatu sistem yang dapat melakukan pelaporan sekaligus juga memantau kinerja dari para kader. Nah, di sistem inilah kita di magang inilah yang kemarin kita membuat sistem ini. Itu di mana sistem ini namain dengan sistem data kadar. Nah, ini untuk penjelasannya di mana data kadar itu atau SIDA merupakan sistem inovatif yang dirancang untuk mengelola dan memproses laporan para kadar di Inisiatif Lampung Sehat, di mana sistem ini menyediakan solusi komprehensif untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan juga pemantauan kinerja para kadar. Nah, untuk tools yang digunakan sendiri itu ada 6. Pertama ada Node.js, lalu yang kedua untuk bahasa pemrograman kita memakai JavaScript. Untuk database kita memakai MySQL, dan untuk menghubungkan ke database kita memakai Laragon, dan juga untuk pengkodeannya kita menggunakan Visual Studio Code. Dan lalu kita juga untuk perancangannya kita memakai Draw.io, terus mungkin itu aja mungkin. Lebih kurangnya itu kita pakai toolsnya. Lalu untuk fitur-fitur utama ini dalam sistem itu, yang pertama itu ada upload laporan. Nah, di mana disinilah untuk melakukan proses upload laporan sehingga dapat dilakukan analisis untuk tahap berikutnya dari pemeringkatan dan juga untuk melihat keaktifan dari para kadar dari laporan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu pemeringkatan kadar. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini untuk pemeringkatan kadar dan untuk laporannya. Oke, lanjut kita ke pengelolaan data kadar. Nah, di sini juga terdapat data-data dari seluruh kadar yang tersebar di Provinsi Lampung. Nah, di situ juga di sistem ini dapat eh, melakukan penginputan data kadar atau untuk mengumpulkan data-data dari kadar. Lalu ada kartu tanda anggota kadar. Nah, di sini juga di sistem ini juga dapat melakukan pembuatan kartu tanda anggota bagi para kadar. Dan terakhir yaitu diagram dan grafik, di mana ini diletakkan di dashboard. Tentunya di sini untuk memantau kinerja para kadar. Nah, nanti saya mungkin akan menjelaskan lebih lanjut di demonstrasinya.
Nah, baiklah, saya langsung masuk ke demonstrasinya. Nah, ini untuk tampilan dari demonstrasinya. Nah, di sini ada halaman login. Jadi itu di sistem ini terdapat dua role. Yang pertama itu admin, lalu yang kedua yaitu untuk para SSR. Jadi perwakilan dari wilayah-wilayah yang berada eh, di kabupaten atau kota di Provinsi Lampung. Ya, dua role untuk memakai sistem ini. Nah, yang pertama kita masuk ke admin dulu, di mana pada halaman admin ini kita dapat melihat 5 menu yang ada di halaman admin ini. Yang pertama sendiri yaitu ada beranda atau dashboard, di mana di sini kita pertama kali dapat melihat jumlah total laporan total dari berbagai macam laporan yang ada di Lembaga Inisiatif Umum Sehat. Nah, itu ada total ada jenis 5 laporan. Lalu selanjutnya itu ada beberapa grafik. Pertama itu grafik garis. Di sini dapat dilihat berapa jumlah keseluruhan laporan yang telah dibuat oleh para si kader dari seluruh seluruh kader ya. Oke, dari laporan TPT, KRT dan juga yang lainnya. Di sini juga dapat kita merentangkan waktu dari bulan berapa dan juga tahun. Tapi untuk rentangnya di sini hanya bulan saja eh, karena mereka hanya memintanya untuk rentang bulan saja. Oke. Lalu yang kedua yaitu ada diagram lingkaran. Di sini sama untuk total keseluruhan laporan, tapi di sini dijumlahkan dari dalam bentuk persen. Nah, di sini juga dapat melihat wilayahnya, dapat memilih wilayahnya apa saja. Juga terdapat rentang waktunya. Oke. Selanjutnya itu total laporan dalam bentuk angka. Jadi di sini dapat melihat tuh total berapa sih jumlah anggota laporannya dalam bentuk angka. Dari kabupaten mana, misal dari Kabupaten Lampung Timur, berapa dia total keseluruhan laporannya yang telah mereka buat. Dan juga dapat memilih rentang waktunya itu berapa. Oke, sekarang ini tahun 2024. Oke, nggak ada. Coba kita dari Januari. Nah, ini dari Januari sampai Maret. Nah, itu total laporannya. Oke, dan terakhir itu pemerikatan kadar. Untuk pada menu beranda ini atau dashboard. Inilah dapat melihat pemerikatan kadar. Lalu kita masuk ke akun SSR. Nah, di sini juga kita dapat membuat eh, akun-akun yang dapat bisa mengakses ke dalam sistem dari adminnya dan juga untuk SSR-nya. Nah, di sini juga dapat memilih role. Oke, kita juga dapat mengubah dan juga hapus. Oke, kita lanjut ke data kadar, menu selanjutnya. Nah, di menu data kadar ini dapatlah informasi dari keseluruhan para kadar yang tersebar di Provinsi Lampung. Nah, di sini kita akan memfilternya dari provinsi mana aja dan juga kabupaten serta kecamatan. Lalu juga untuk ke status keaktifan dari para kader. Nah, jadi dari status ini kita dapat melihat kader ini nih sudah membuat nggak sih laporan gitu, atau pernah nggak sih buat laporan. Jika mereka sama sekali nggak buat laporan, maka mereka tergolong ke dalam kader yang tidak aktif. Nah, dari kader tidak aktif inilah jadi eh, kita dapat menyisihkannya untuk pembuatan kartu tanda anggota atau HTA tadi. Nah, kita merubah datanya dan juga hapus dan juga kita dapat melihat KTA, dapat melihat kartu tanda anggota mereka. Oke. Lalu selanjutnya kita ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini kita si admin dapat melihat data-data dari pasien yang belum melakukan kunjungan. Nah, jadi di lembaga ini mereka itu melakukan sebuah kunjungan ke pasien TBC, di mana mereka melakukan suatu penyuluhan, penyuluhan lebih lanjut untuk para pasien TBC yang positif TBC. Nah, jadi mereka melakukan penyuluhan bagaimana sih eh, cara mengatasi cara iya, cara eh, mengatasi penyakit TBC, maksudnya tuh prosesnya gitulah, gitu. Penanganan, maksudnya penanganan TBC selama dia sakit, pasien tersebut sakit, minum obatnya jam berapa dan lain sebagainya gitu. Oke, terus masuk ke TPT ke laporan. Nah, disinilah kita dapat menambahkan laporan-laporan yang telah dibuat oleh para kader.
Nah, di sini si admin dapat masukkan laporan-laporan tersebut ke dalam sini. Ada berbagai macam laporan, laporan STB, TPT, KRT, NRT, dan ternotifikasi. Nah, sini laporan tersebut datanya berupa Excel. Oke, lalu selanjutnya yaitu ke halaman detail laporan. Nah, detail laporan inilah kita dapat melihat data-data dari laporan yang telah kita inputkan masuk atau kita masukkan sebelumnya, di mana sini dapat terlihat nama filenya itu apa, lalu jenis laporan itu jenis laporan apa yang telah kita inputkan dan juga tanggal kita entry. Oke, dan kita sini juga dapat menghapus data-datanya, menghapus file tersebut sekaligus data-data yang ada di dalamnya. Nah, lalu di sini juga dapat lihat di sini ada tabel di mana itu tabel ini menunjukkan jumlah keseluruhan dari para laporan yang telah dibuat dari si kader. Nah, di sini kita dapat lihat misalkan Kudria itu telah membuat laporan di kanan RT sebanyak satu dan ternotifikasi sebanyak 3. Nah, itu secara keseluruhan. Oke. Lalu untuk wilayah sendiri, menu wilayah, kita selanjutnya ke menu wilayah. Nah, di menu wilayah ini kita dapat melihat kabupaten atau kota, kabupaten atau kota yang terdapat para kader. Atau dapat dibilang pesebaran para kader itu ada di mana aja sih di kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jadi di Provinsi Lampung sendiri kan ada tuh lebih dari 10 kabupaten ya. Nah, jadi para kader pada saat ini untuk saat ini tahun 2024 sampai bulan sekarang itu masih wilayahnya pemantauannya masih dalam 10 wilayah saja. Nah, disinilah kita dapat melihat wilayah-wilayahnya dan juga mengatur sih apa sih wilayah mengatur atau menambahkan kota untuk pemantauan selanjutnya atau untuk memasukkan kadar di dalam kota tersebut. Nah, kita juga dapat melihat kecamatannya di mana aja persebarannya. Ini untuk eh, admin. Lalu selanjutnya itu kita langsung saja ke SSR. Nah, di SSR ini terdapat hanya dua menu saja, itu sama. Yang pertama itu dashboard atau beranda itu dapat melihat grafiknya, diagram lingkaran, dan juga total laporan wilayah. Untuk pendekatannya itu hanya dapat dilihat oleh admin saja. Untuk SSR itu nggak bisa. Nah, jadi SSR itu hanya bisa mereka melihat data kadar dan juga data kadar dari status keaktifannya dan juga untuk eh, mengupload foto saja untuk mencetak KTA. Nah, di sini. Dan mereka hanya bisa untuk upload foto dan juga cetak kartu identitas. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang pembahasan demo saya dan juga presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.